Oke petani sawit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Baiklah para sahabat petani sawit, untuk video hari ini saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit cabutan yang sederhana supaya kualitasnya bagus dan menjamin penghasilan kita di masa mendatang. Oke sahabat petani sawit, buat petani sawit yang ingin menggunakan bibit cabutan, ada lebih baiknya teman-teman petani sawit harus pahami terlebih dahulu bagaimana cara memilih bibit cabutan yang benar. Tetapi ada lebih baiknya lagi teman-teman petani sawit menggunakan bibit unggul. Karena apa? Karena bibit unggul itu sudah melewati proses dan tahap yang sangat teliti oleh pihak peneliti pembibitan. Jadi kalau teman-teman tidak mampu juga ingin membeli bibit tetapi kurang biaya, lahan sudah ada, nah, ada solusi. Kalau ingin menggunakan bibit cabutan, simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah teman-teman petani sawit, sebelum kita mencabut bibit yang tumbuh liar di bawah pohon kelapa sawit, yang perlu teman-teman petani sawit perhatikan yaitu usia kelapa sawit yang diambil untuk bibit. Yang pertama itu yang harus diperhatikan, karena akan berpengaruh nantinya apabila kita mencabut bibit, mengambil bibit cabutan di pohonnya yang masih berumur usia muda. Nah, makanya teman-teman petani sawit harus melihat terlebih dahulu umurnya. Sekiranya sudah di atas 15 tahun, kapan perlu sudah 20 tahun, baru kita cari dan cabut bibitnya. Dan juga yang harus teman-teman perhatikan yaitu dilihat dulu buahnya. Apakah potensi buahnya bagus, apakah tidak. Kalau potensi buahnya bagus, maka itu bisa diambil untuk bibit. Nah, lalu teman-teman, setelah teman-teman meneliti bagian buah, batang, umurnya, teman-teman perhatikan kalau bisa ya. Kalau bisa, itu teman-teman harus mencari yang tumbuh, yang nempel di pelepah. Kalau tidak ada yang nempel di pelepah-pelepah itu di batangnya lah, itu tidak apa-apa. Teman-teman ambil saja yang sudah tumbuh di tanah. Teman-teman ambil saja yang sudah tumbuh di tanah, di keliling batangnya itu. Lalu teman-teman perhatikan biji. Perhatikan bijinya terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan bijinya. Jangan sampai teman-teman memilih bijinya yang paling kecil. Dan juga jangan sampai teman-teman memilih bijinya yang pendek dan kejepit, kayak kejepit seperti ini, ataupun tipis seperti tipis. Jangan diambil yang seperti ini ya, jangan yang tipis dengan. Dan juga teman-teman harus perhatikan juga bagian akar. Apabila akar serabut ini banyak seperti ini ya, ini bagus. Teman-teman cari yang akar serabutnya banyak. Ini kan beda, akar serabutnya sedikit. Dan juga teman-teman harus memilih biji besar, ukurannya sederhana saja, tidak perlu terlalu besar, sederhana saja. Sebesar ini, sebesar ibu jari, itu sudah cukup bagus untuk dijadikan bibit. Perhatikan bijinya. Makanya kalau memilih bibit cabutan yang tumbuh liar di bawah pohonnya itu, teman-teman harus melihat bagian bijinya terlebih dahulu. Cari yang masih nempel bijinya seperti ini, karena masih sebesar ini masih ada yang nempel, banyak yang nempel yang belum lepas. Cara mencabutnya pun harus pas ya, jangan sampai lepas ininya, apa, cangkang bijinya ini jangan sampai lepas. Dan juga teman-teman perhatikan bagian batang. Apabila batangnya ini terlalu gemuk,
teman-teman jangan diambil. Nanti takutnya terjadi buah jantan atau buah cengkeh kalau teman-teman mengambil yang terlalu gemuk. Nah, teman-teman ambil saja yang sederhana seperti ini, sederhana, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Dan juga bagian daun, teman-teman perhatikan juga, apabila daunnya ini terlalu kusam, warnanya kurang hijau, itu jangan diambil, takutnya terjadi buah jantan juga. Ambil saja bagian daunnya yang bersih, yang lebar, tidak terlalu lebar ya, sederhana saja, tidak terlalu panjang, jadi itu bisa diambil. Nah seperti ini, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu panjang, warna pun tidak terlalu hijau gelap, masih ada warna putih. Nah bagian warna pelepah, kalau bisa teman-teman itu dilihat dari pangkal pelepahnya, warna agak hijau, tidak terlalu hijau ya, dan juga ada putih di bagian pangkal pelepah seperti ini. Dan teman-teman harus perhatikan, ininya pelepahnya harus mekar ya, harus mekar, karena kalau pelepahnya tidak mekar, takutnya kedudukannya nanti tidak bagus, itu berpotensi pada batangnya yang kecil, kurus. Nah mungkin itu saja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman petani sawit yang ingin mencoba menanam pohon kelapa sawit bibit cabutan. Tetapi himbauan dari saya, ada lebih baiknya teman-teman petani sawit itu menggunakan bibit unggul yang sudah melewati banyak tahap pemeriksaan, penyortiran. Nah kalau kita ingin membuat bibit unggul juga dengan mengambil buah di batang, bisa, dengan syarat harus menyuruh orang atau mengantar di balai benih. Di situ nanti akan disortir dan dipilih. Begitu juga bisa. Nah terima kasih, semoga bermanfaat.